Siapa ya? Fotografer kita. Kenangannya gimana ini di SMA ini? Iya, silahkan ini. Oke gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenangan saya kayaknya nakal apa ya? Ini mau saya ceritakan ya. Pengalaman saya dipanggil kepala sekolah. Bukan cuma saya sendiri, saya ada Iwan, ada Wagino, ada siapa ya? Itu gara-garanya bongkar pintu WC. WC kelas 1 itu dibongkar. Sebetulnya saya sisakan satu. Wah, itu langsung meledak. Saya sisakan satu biar pada antri, biar pada sabar. Maksudnya biar kalau apa-apa ya sabar gitu ya. Nah, nggak taunya itu pas saya mau apa ya? Oh, ini langsung itu aja. Pokoknya saya terus dipanggil sama kepala sekolah beserta teman-teman saya. Soalnya kan tahu itu pintunya terbongkar setelah apa namanya gerombolan saya memang punya gerombolan. Dulu sukanya jalan-jalan, jadi udah ketahuan itu yang jalan-jalan. Sebenarnya nggak cuma sekali itu apa bikin onar apa ya itu, terus mercon juga kayak tadi duar gitu. Saya sempat sama Pak Sumarta itu ya nggak ketahuan sih, nggak itu sama Pak Ibu buku siam ya ini sekalian bukus bukan bukus. Saya mohon maaf kepada beliau-beliau yang telah itu dipanggil, ditanya emang nggak ada saksi yang lain ya kecuali gerombolan saya. Jadi saya nggak ngaku dan memang bisa. Soalnya apa? Ada saksi lain yang melihat saya masang. Soalnya itu kan sebenarnya tak sisain satu. Ada adik kelas yang buka terakhir. Nah itu ada yang lihat. Nah, itu kan di depan buku saya bisa ngeyel terus. Ini sebenarnya rahasia nih. Ngeyel terus pokoknya saya tanya itu, maaf Bu, saksinya itu lihat saya masang apa lihat saya bongkar? Oh itu, padahal sebetulnya memang bongkarnya banyak, dari satu. Yang satu itu saya masang. Akhirnya ya udah, saya keyakinan itu akhirnya sementara dibebaskan. Akhirnya ketemu itu yang bongkar terakhir, yang ikut-ikutan adik kelas. Lah itu yang kena sanksinya adik kelas. Saya dan segerombolan aman. Yang kedua Pak Marta itu juga yang pas itu sama, itu gerombolan saya punya gerombolan, bukan gerombolan apa ya, sukanya jalan-jalan. Sebetulnya kenapa suka jalan-jalan, saya punya ngajak temen itu untuk ngirit sangu. Soalnya kalau diam aja kepenginnya jajan ke tempat Buradi kemana ya. Jadi ayo untuk melupakan kepingin jajan, jadi jalan-jalan. Tapi ya seringnya kadang ke kelas 1 kemana bawa mercon, pas itu bawa mercon itu juga yang kena orang lain. Jadi mercon sebenarnya mercon cengisan itu ya kan cuma ter gitu, tapi nggak tahu kok keras. Kebetulan ada yang lihat, oh itu gerombolannya apa ya, saya dan teman-teman lah. Tapi kan ada yang lain juga ikut itu apa bunyikan mercon juga. Kebetulan itu siapa ya, Suparhadi apa itu ya. Akhirnya yang kena Suparhadi, saya dan teman-teman aman lagi. Ya mohon maaf ini yang sempat jadi kambing hitam, terus juga tidak terkuak nih di sini, jadi terkuak ini apa cerita. Sebenarnya masih banyak, saya suka itu ya. Jadi sempat kalau kayak di WC saya seneng ngodain itu anak-anak putri itu. Jadi saya masuk berdua diam, saya di dalam, yang satu keluar. Kan yang pada antri itu kan pada mau masuk kan, saya masih di dalam, saya diam aja. Anak putri kan begitu masuk lihat saya langsung jerit pergi. Itu banyak kayak gitu, sukanya usil gitu. Tapi cuma gitu tok lo, nggak ngintip, nggak apa, sama sekali nggak. Ya sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini nanti habis sama saya semua ini waktunya. Sementara gitu aja ya. Jadi yang berhubungan dengan ini yang jadi kambing hitam terus apa ya saya mohon maaf lah di sinilah. Mungkin tidak di sini apa ya. Jadi saya mohon maaf. Ini hanya sekedar ya kenakalan dulu waktu SMA. Gitu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah iki siswa tenan iki ya. Oke, nakale siswa tenan.
Teman-teman, Semagol 87, tolong nanti sambil kita pikirkan, SMA Negeri 1 Gombong akan coba kita beri satu pemikiran-pemikiran ke depan seperti apa. Karena kalau kita bayangkan, sekolah-sekolah di Indonesia sudah luar biasa dengan ciri khas-ciri khas masing-masing, maka SMA Negeri 1 Gombong harus juga memiliki potensi-potensi itu. Perlu ada brand yang luar biasa untuk SMA Negeri 1 supaya nuansa terkenalnya di dunia ada. Mas Gabriel dan Mas Hardiono, silahkan pengalaman ketika kono iki mike loro tenang wae. Halo Mas Hardiono, pengalamannya. Jadi pengalaman saya yang paling hafal itu Mas Hardiono. Silakan Mas Hardiono. Oke. Apa Sen? Dia turun, Mau turun, mau ngapain? pipis. Ya, aku mau pipis nih. Kangen pipis aja. Pipis ya? Mas Gabriel, apa pengalaman yang luar biasa ketika di sekolah? Terus ini termasuk cerita-cerita kreatifnya perlu dikeluarkan. Ya, ayo, mulai. Ya, terima kasih Mas Rudi. Ini selalu cerita yang sangat berkesan, makanya ketika diomongkan ini saya selalu cerita ini gitu ya. Beberapa teman yang di Jakarta sudah tahu, kalau yang teman di Singapura sama Thailand ini ya yang banyak ya, ini belum pada tahu. Jadi saya ceritakan saja mengenai pensil rasa rasa coklat gitu. Biasanya kalau rasa-rasa kan permen gitu ya. Lah ini pensil atau ballpoint lah gitu. Ceritanya gini. Waktu di kelas itu teman sebelah saya itu sukanya itu megang pensil atau ballpoint langsung di kalau bahasa Perancisnya itu dikoloh-koloh gitu, digini-gini gitu. Nah, ballpoint saya termasuknya kan karena sebelahan, dia ambil langsung digini-giniin. Wah, ini termasuk tindakan kriminal gini kan. Wah, lagi konsentrasi kayak gitu. Akhirnya saya kasih ya sedikit rasa lah gitu. Waktu dia lagi merhatiin guru, lagi konsentrasi penuh gitu. Ballpoint saya kasih sedikit gerumpilan dari lubang hidung. jadi itu ada bongkahan-bongkahan gitu ya yang bisa dimanfaatkan gitu. Saya oleskan di ujung ballpoint. Kemudian saya pura-pura saya taruh sambil ngeliat-ngeliat kanan kiri kanan luar gitu ya, kayak orang nggak tahu salah gitu. Ternyata umpannya bener, umpannya dimakan. Jadi pulpoin saya diambil langsung digini-giniin. Gini-gini. Mungkin karena rasanya coklat gitu ya. Kayak itu langsung dilepain lagi. Ini cerita ini sebenarnya terpendam sampai dengan 24 tahun ya, terpendam sampai 24 tahun. Nah, kemarin karena saya rasa sudah saatnya untuk disampaikan, karena sejarah itu harus disampaikan gitu ya dengan benar. Jadi itu ya cerita yang berkesan ketika di SMA. Selebihnya sebenarnya SMA Negeri Gombong ini menurut saya telah memberikan banyak ya bekal, banyak menorehkan banyak ini kepada kita ya, sehingga kita bisa selepas dari SMA ini kita bisa survive, kita bisa kuliah, terus kemudian bisa kerja dengan banyak pengalaman yang kita dapat dari SMA Negeri Gombong ini. Semoga SMA tercinta ini bisa menelurkan banyak lagi nanti para calon pemimpin bangsa yang bisa diandalkan dari Gombong. Terima kasih. Silakan Mas Badri dilanjut. Badri.
cerita mengenaskannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badri, ya. Sampai dulu sampai sekarang namanya Badri gitu. Saya nggak mau ngomong panjang lebar, ya. Saya pengen nyanyi aja gitu. Karena terlalu banyak cerita yang kurang ajar gitu ya. Jadi cukup kita sendiri yang tahu gitu. Ya, break dulu. Ya. Oke, teman-teman, kita menyambut teman kita, Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang juga alumni SMA Negeri Gombong. Kita beri aplaus untuk Ibu Rustri Ningsih, menyempatkan hadir di SMA. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan adik-adik alumni 87 ya. Kesempatan yang baik buat saya kira mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah disertai permohonan maaf lahir dan batin dan doa sebagai seorang kakak. Waduh, ini mudah-mudahan adik-adik saya ini akan terus ke depan itu bisa lebih sukses. Dan saya berharap ini tadi kan saya juga reuni di SMP Negeri 2 Gombong angkatan 82. Saya kesini dan ini saya ditunggu silaturahmi keluarga yang terjadwal dari jam 9 tadi sudah mundur 3 jam. Sama Aan tadi diajak ke sini. Harus. Ini tamu tidak diundang, mohon maaf. Terima kasih ya. Jadi saya kira cuma satu hal yang masih kurang adalah komunikasi ya, saya kira ya. Siap, antara kakak dan adik. Nah, entah ini adiknya yang sing menengan, nggak mau ngomong. Nah, atau kakaknya yang nggak pernah gitu ya. Iya. Tapi dengan event seperti ini bertemu, mudah-mudahan kita bisa saling menyemangati, ya supaya ada komunikasi yang lebih intensif lagi, lebih. Kemarin dengan teman-teman SMA angkatan 85 ada beberapa itu datang ke rumah. Ada pembicaraan yang cukup intensif karena saya akan coba waktu lebih banyak lagi untuk memikirkan hal-hal yang bisa dilakukan kecil-kecilan lah di Kabupaten Kebumen ini. Jadi yang bisa ngajak banyak orang, tapi basicnya tetap bagaimana kita bisa mencari Kesejahteraan ya, Bu ya. Meningkatkan kesejahteraan. Pokoknya basicnya tetap mesti mau tidak mau harus masalah basicnya bisnis ya, supaya bisa awet. Nah, kalau nanti ada yang tertarik, ini biasanya ada ketua alumninya sudah terpilih kepengurusan. Ika Sagu. Sampun nggih? Nggih. Sudah. Iya, adik-adik semua